Dadang Pribadi, Agung YouTube. Kerja, dia berangkat. Nah, disitulah kenapa ini jadi cerdik nih. Itu ditahu nih, bapak saya itu bukan naik mobil biasa kerja. Naik mobilnya bukan ke sana, bukan naik mobilnya. Kenapa bukan ke selatan tapi ke barat ya, ke barat. Jadi Pak Haji itu seakan-akan kayak mempunyai penglihatan mata batin gitu. Iya, jadi tahu, jadi bisa tembus pandang gitu. Heeh. Oh, jadi gitu. Nah, pas biasa pulang jam 5, Nah, itu pulangnya jam 6. Jam 6 maghrib pulangnya. Pas hujan. Nah, begitu pulang. Kenapa pulangnya biasa jam 5 sekarang jam 6? Nah, kata bapak, macet di jalan. Apa gak percaya? Jangan ngomong begitu. Saya masih marah sama kamu. Untuk apa? Tidak berguna. Saya mau ditendang. Saya itu sama bapak. Jangan, Pak. Oh, saya ditendang nanti saya bagaimana? Saya lebih parah. Jangan. Ternyata udah calling di jalan raya, turun di mobil itu bertiga. Bapak itu sama bawa dukun tuh, 2 orang tuh. Bertiga. Nyari dukun berarti untuk ngobatin Pak Haji. Bukan kerja. Jadi dukun. Yang satu katanya dari Bojongkesik, Majalaya katanya. Yang satu lagi dari itu yang jalan baru itu, di jalan baru Rancaekek katanya. Rancaekek dibawa ke sini. Yang Rancaekek kayak pesilat, hitam-hitam kayak pesilat. Yang Majalaya kayak kiai gitu, kayak kiai. Cuman kiai kan pakai peci, itu mah pakai ikat gitu. Pakai udang ya ikat. gitu. Ikat kayak adat Sunda kayak gitu. Iya, kayak gitu, kayak kesundaan. Nah, ini saya di sini. Gimana tuh? Nah, saya di sini nih, duduk di sini nih. Ini pintu keluar, pintu masuk. Kayak gini, begini kan habis hujan. Yes, sepatunya lumayan bagus lah sepatunya. Nah, tapi pas buka sepatu, dia buka pintu, masukin sepatu ke sini. Pak, sana sepatu mau dibawa ke rumah aja lah. Takut ada yang ngambil. Ya simpan aja di belakang itu. Ini saya duduk di sini, nggak kelihatan sama dia. Di sini sampai kotor ini. Sarung saya sampai kotor. Jadi sama 3 dukun tersebut, Pak Haji Aceng lagi duduk dekat pintu itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama 2 itu. Nggak kelihatan. Nah, batin mulai bekerja batin. Nah, ini bukan mau mengobati. Ini mau nganiaya. Nah, Pak, mana itunya? Bu, mana pasiennya? Mak bisa berdiri itu di pintu masih berdiri. Masuk aja, masuk itu lagi duduk. Mana ini pegang ke sini. Mana? Itu yang dipegang itu bukan tangan kursi. Ini pundaknya gitu. Nah, cuman kata mamanya, kata ibu saya, coba senam bapak-bapak istighfar. Cuman istighfarnya jangan istighfar pendek. Istighfar panjang masih ingat sampai sekarang. Jangan astagfirullahaladzim, tambah astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nah, dia nggak bisa, cuma ngikutin aja mama. Akhirnya ditutup, pas kelihatan lah saya. Baru minta maaf. Cuman Pak Haji bilang begini, ya udah jangan minta maaf pada saya. Minta maaf pada yang kuasa. Kamu salah. Itu aja. Jangan banyak ngomong. Kalau pasien gitu yang pakai pakaian kayak pesilat itu, turun di kursi, turun. Nggak bisa turun kan, ini diangkat, duduk di kursi diangkat, mau ke bawah diangkat. Pak angkat, Pak, ke bapak angkat, turunkan. Sudah diturunkan itu, coba channel luruskan, nggak bisa. Cuman kayak begini aja, gini, nggak bisa lurus gini. Jadi gini nggak bisa. Jadi seperti gambaran waktu Pak Haji Aceng di dalam kubur yang posisinya sendekuk kayak gitu ya. Jadi sampai 6 bulan kemudian tuh nggak bisa lurus kaki tuh. Nggak bisa. Gini aja, nggak bisa gitu, nggak bisa lurus, nggak bisa. Nah, luruskan sama bapak pakai apa tuh? Kalau dulu mah, ada duyungson, angkat tante. Nggak kayak sekarang banyak. Sekarang dulu mah cuma ada 1 duyungson ini. Hangat baru sedikit-sedikit bisa begitu. Yang satu pegang ibu jari kaki yang pesilat. Yang satu lagi yang kayak pegang jari kaki yang kiri. Pegang jari kaki. Ini saya mau diapain? Mau diobatin.
Nah, sama saya mah pasti sembuh. Bilangnya begini nih. Kata yang pesilat itu ya kita kalau sama saya pasti sembuh. Nah, ini telunjuk saya langsung begini. Tadi ditahan-tahan nggak bisa nahan. Pak, jangan ngomong begitu, Pak. Ya, bilang pasti bukan manusia, Pak. Allah Subhanahu wa taala, Pak, yang bilang pasti. Nah, satu lagi bakal katanya. Bakal sembuh sama saya, bakal dengan pasti sama. Bukan punya manusia, punya Tuhan yang kuasa. Wah, jangan banyak ngomong. Nah, baru matanya kedip-kedip dua-duanya, calling, satukan katanya energi. Kedengaran biarpun calling, nggak ngomong juga. Jadi Pak Haji Aceng bisa mendengar suara hati orang. Ya, kedengaran. Wah, ini. Nah, akhirnya gimana? Peradaban duanya tadinya begini ke Pak Haji teh. Jadi peradaban gini. Oh, gini dulu, yang satu gini dulu. Wah, ada sinar merah ke saya. Kelihatan sinar merah ke sama bapak sama ibu mah. Sama ada nggak kelihatan, ada merah ngegulung kayak bola pemain bola gitu. Nah, udah ke sini. Aduh. Nah, ada yang ngasih tahu sini. Malaikat rokib dengan atlet mengikuti sampai sekarang. Nah, sini umat istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la yuqayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la yuqayyum wa atubu ilaik. Udah sesak napas. Sekali lagi, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la yuqayyum wa atubu ilaik. Keluarlah. Set. Kedua-duanya itu orang itu dua-duanya. Akhirnya pamit. Pak, takut hujan lagi, saya pamit. Kata bapak, silahkan kata bapak. Pak, Ma, jangan dikasih amplop. Oh, jangan begitu. Kata mama, jangan begitu. Udah mengobati kamu. Kata. Jangan dikasih, bukan mengobati itu. Membunuh. Gitu. Tetap aja mama, tetap sayang ke orang itu biarpun jahat. Dikasih amplop satu-satu. Pas keluar ambil sepatu keluar. Pas nali sepatu di luar, dua-duanya pada batuk. Oh. Pak, jangan keluar, Pak. Bapak celaka. Apa? Tadi nggak kelihatan, Pak. Ada kayak bola itu, kayak api. Enggak. Nah, sekarang ada tuh. Sekarang keluar sama mulut masing-masing. Kenapa nggak keluar? Jangan keluar. Besok aja subuh keluar. Sudah dari masjid. Ya akhirnya Bapak dengan mama itu nunggu sama saya. Pulang dari masjid subuh. Coba sentral. Kan dulu mah nggak ada penerangan, nggak ada listrik di daerah sini, belum ada listrik belum. Nah, senter, waduh, darah katanya, darah gede-gede hidup darah itu, kayak apa? Kayak yang melahirkan suka ada itunya Ari-ari itunya balinya tuh. Oh, Bali. Iya, balinya sok gede-gede gini keluar. Orangnya udah pergi tapi keluar itu. Ini mau dikemanakan ini, Pak? Carikan kertas, Pak. Apa aja lah, Pak, kertas atau deluang apa aja lah, cepet carikan, Pak, takut ini menghilang. Ke sini tuh di luar, pas lurus sama pintu, buka pintu, bakar. Sesudah nyala persis kayak kita bakar sate. Kayak bakar sate, soalnya kan ini di dalam jahat itu orang. Ternyata itu ilmu hitam itu. Sesudah itu, nah Bapak, Mama duduk. Mau apa? Duduk, Bapak duduk. Bapak harus sabar, harus tawakal kepada yang kuasa. Biar saya begini juga kaki nggak bisa jalan, cuman hidup dari pantat ke atas. Tapi saya sabar, sama tawakal, nggak ada marah, nggak ada. Biarpun dari pagi ini udah jam 8 pingin makan, adik saya kan istirahatnya jam 10, nunggu aja adik saya dan nyimpen nasi di atas, jadi tidak ke ini tidak. Oh, tidak terjangkau. Ya, tidak terjangkau. Jadi memang setelah Pak Haji Aceng meninggal dunia itu, setelah 12 hari di dalam kubur, banyak sekali ujiannya. Iya. Ujian yang pertama memang bisa bernapas, memang Iya. bisa melihat, memang bisa bicara, tapi hanya setengah. Dari pantat ke atas ya Pak Haji ya. Dari pantat ke bawah ini seperti mati, tidak bisa gerak. Itu maaf Pak Haji, yang dari pantat ke bawah bisa bergerak lagi selang beberapa lama atau beberapa bulan setelah itu. Nah, 3 bulan lagi. 3 bulan, berarti totalnya 6 bulan ya Pak Haji mengalami sakit itu. 6 bulan. Sabar, tenang aja, sabar. Oh,
kamu itu udah 2 bulan setengah, masih lumpuh, pengobatan apa, katanya jahe segala macam apa, kadang-kadang ada yang ngasih herbal segala, digosoki macam-macam. Mas ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala belum ngejodohin, tenang aja, sabar. Masih menguji Pak Haji ya. Sekarang begini nih sekarang hari apa ini Pak? Hari apa ini? Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Ntar malam bangunin 11:30 ya, malam. Mau apa? Mau sholat, mau rekas kepada yang kuasa. Kalau Bapak nggak sabar, kalau saya mah pas sabar. Wah, rekas apaan nih? Harus percaya. Tidak mustahil Allah, kata Allah kun jadi. Lihat aja. Oh, udah jam 11 bangun katanya. Bangun udah jam 11:14 malam dah bangun. Ambilkan air ke baskom, pakai handuk kecil, disepon aja dah, nggak kuat dingin, sepon. Cuma sejadah kiblatkan Pak, sejadah kiblatkan. Pinjam ke PA. Oh, kamu tak tahu, kamu nggak suka ke PA, karena sekarang suka ke PA, dia pinjam aja sekarang sebentar aja ke PA, pinjam yang punya Bapak ke PA. Udah kiblatkan, udah tuh angkat baru simpen. Nah, udah kiblat, bapaknya masuk lagi ke kamar, bapaknya biar saya sendiri. Pak, lupa tasbihnya mana Pak? Oh, udah munajat kepada yang kuasa. Berarti meminta kepada Allah. Meminta yang kepada yang kuasa. Bapak Ya Allah. Aceh Haji Aceh berzikir dan juga bersolawat ya Pak Haji ya. Ya Allah, kalau seandainya saya mau disempurnakan, disembuh segala-galanya, sembuh badan, kaki semua sembuh, disehat, kesehatan seperti biasa. Allah, mengucapkan ya Allah, terima kasih lah. Ya Allah maha kuasa, maha kaya, maha bijaksana. Ya umpamanya mau diambil lagi roh saya, silahkan. Dari ridho ikhlas di Ta'ala. Berarti udah sumerah diri ya Pak Haji? Iya, sumerah, pasrah, silahkan. Jam-jam ini tuh sekarang udah pas tuh jam 12. Kalau mau disembuhkan malam ini, ya Allah kasih obatnya harus pakai apa? Itu di situ benar. Pas jam 12 tepat, lihat jam dinding, jam 12 tepat ada suara, tapi dua-duanya ada ngomongnya, sama nih suaranya, limpul, bagus suaranya, semua merdu gitu suaranya, dua-duanya merdu kayaknya. Umat kalau pingin waras katanya, carikan beti apa, berikan beti buat anak sakit tuh. Beti apa maksudnya Pak Haji? Obat atau apa? Bukan beti, pohon itu, pohon ada betian. Ya pokoknya pohon itu aja ya. Mungkin Pak Hajinya lupa lagi ya. Ya. Beti apa? Oh, beti suliga. Carikan beti suliga dengan panglai. Beti yang wangi itu panglai itu, yang wangi. Nanti dicuci, diparut, digabungkan dengan suliga. Kalau suliga kalau nggak tahu, tolong ke orang adanya di mana suliga itu, di makam-makam. Biasa pakai apa? Tunggul makam kan. Ini batu, pakai suliga, suliga langsung jadi. Daunnya kalau kayak sapu begini. Namanya teh. Nah, itu mungkin jenis pohonnya atau jenis kalau betinya obatnya ya, obat penawar buat Pak Haji ya. Nah, kalau betinya suliga itu seperti sagu, seperti itu wortel ya, sagu atau wortel panjang gitu. Oke, lanjut Pak Haji. Setelah itu berarti langsung sembuh atau gimana? Diambilkan sama orang-orang gitu, biar sambilkan. Tapi ditentu kemungkinan Pak Haji juga ngasih perasaan buat rokok, terima kasih. Dia diambilkan di makam, lalu panglainya diambilkan sama mama, diparut, dicuci dulu parut. Nah, sekarang jam berapa lihat? Juga nggak kelihatan jam, kan terhalang sekatan ini rumah. Oh, sekarang jam 9 pagi. Oh, jam 9 pagi. Tapi pingin Jumatan. Baru jam 9,
biasanya Jumatan di sini aja, pasang sejadah di sini di rumah. Lama mau ke masjid. Kenapa bukan masjid, kan lumpuh. Nah, sekarang makan waras itu sama saya. Berarti ya, Pak Haji ya. Kan waras. Mana itu parut itu seliga sama pangla itu di piring. Coba kesini kan. Ini kan simpan di sini, nah di sini simpan di sini. Ini. Nah, udah ke sini kan. Tolong ini harus basah ke kaki dua-dua, tolong ini sama mama ini terus. Nah, tolong ke pantatnya, tolong. Baringkan sajadahnya di ini nih. Baringkan. Baringkan begini goyang nih. Kaki yang kanan digini goyang jadi goyang. Ada tenaga. Ini ada tenaga. Goyang. Bangun tidak pakai tahan lagi. Bangun. Udah bangun. Mama kemana? Gua lagi nyuci di MCK. Mama nyuci. Ini nyuci dulu saya MCK ya. Baju kamu nyuci agak jauh MCK. Ini godaan kepada baju itu pingin ngompol nggak kuat. Biasanya di kaleng tempolong tuh. Jadi malu ngelihat tempolong. Ya malu ngelihat tempolong. Mau angkat. Bisa. Mana bisa angkat. Jalan langsung aja ke sana. Ke MCK yang kali itu dekat masjid itu di depan. MCK buka baju bisa, buka celana bisa, mandi aja di situ. Lama terus mandi lama. Biar nggak ada sabun juga, mandi aja. Kosok terus mandi. Di sini nyari. Di rumah nyari. Kenapa hilang lagi katanya? Kemana? Hilang lagi. Pada nyari. Padahal di MCK jauh kan lumayan itu. Jauh. Pas itu pakai kolor bawa baju begini. Ini dari mana? Itu bisa jalan. Iya makanya dat Allah yang Maha Kuasa. Makanya harus pada sahabat. Ini saya bisa jalan sendiri ini. Pakai apa? Kata tetangga dulu itu. Obatnya tuh masih ada di piring. Aduh, tidak juta-juta itu mau bisa ngambil. Iya, saya rajin ngambil. Makanya Pak Haji dari situlah. Kalau ada orang gimana, cocok sama ini bukan obat buat beli. Jadi Pak Haji sendiri punya insting atau mata batin lah dibilangnya kayak gitu ya, setelah meninggal 12 hari itu. Haji, penonton juga nih penasaran, kan Pak Haji pernah meninggal 3 kali, dicabut nyawa sama malaikat Ijroil itu 3 kali. Gimana sih Pak Haji rasanya saat sakaratul maut, saat ruh kita diambil dari jasad kita? Rasanya tuh kayak gimana Pak Haji? Rasanya kalau orang yang berdosa pasti sakit. Sakit pun main sakitnya. Soalnya makanya kalau lagi sakaratul maut itu, ini matanya suka begini. Sakitnya bukan main itu sakitnya. Seperti kayak gimana sakitnya Pak Haji? Sakitnya seperti kayak kita di kayak di belek, diiris gitu, diiris kulit sama silet gitu sakitnya. Bukan main sakitnya. Jadi sakitnya itu bener-bener sakit minta ampun. Tidak ketulungan ya Pak Haji ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut juga sakit semua tuh kalau orang yang berdosa. Tapi saya begitu keluar dimasukin lagi gitu. Dimasukkan lagi 2016 dan 2018 ya. Kan kalau yang tahun 1980 itu mah total udah 12 hari di dalam kubur. Waktu tahun 1980 itu sama juga sakit Pak Haji waktu ditajuknya Pak. Oh iya sakit. Kalau orang yang berdosa, kalau bahasanya adem aja biasa. Ademnya tuh karena apa Pak Haji? Tenang, asap keluarnya seperti kita gimana? Seperti habis makan gitu keluar ini udara gitu ta. Karena waktu itu Pak Haji meninggal waktu masih remaja. Belum terlalu banyak dosa ini gambarannya ya. Ini foto Pak Haji waktu meninggal tahun 1980. Jadi tidak merasa sakit sedikit pun. Dan ini Pak Haji, waktu malaikat Ijroil mencabut nyawa Pak Haji nih, kelihatan malaikat Ijroilnya Pak Haji? Kalau dulu mah yang tahun 80 mah nggak kelihatan. Kalau yang 2016 mah kelihatan kayak burung di atas kita, terbang begini aja. Nah, yuk ngikut gitu. Kayak burung aja begini sayapnya. Begini. Udah keluar masukin lagi gitu. Oh, jadi
malaikat Ijrul itu seperti kayak burung terbang. Terbang gini, terbang nggak jauh gini begini aja, terbangnya begini, jadi nggak lepas ke kemana-mana, di sini aja di depan saya gitu. Dan jasad bukan jasad, maaf, ruh Pak Haji itu waktu 2016 dan 2008 dimasukin lagi. Secepatnya dimasukin, keluar masukin lagi. Makanya yang mengumumkan, jangan dulu, diangkat lagi katanya gitu. Ada napas lagi. Sewaktu di alam baja, kita dibawa-bawa sama dua malaikat itu, Rakib sareng Atid, sama Atid itu. Dibawa-bawa, diperlihatkan kepada orang-orang yang hidupnya di dunia mencari keduniaan, mencari kesugihan, atau muja babi ngepet, muja berang-berang, muja monyet, muja serigala, muja itu apa tuh ya, gorila, muja buta hejo. Nah di situnya dijadikan pagar, semuanya dijadikan pagar semuanya. Ada yang berwujud tubuhnya kayak manusia, nah kepalanya babi. Tubuhnya seperti manusia, kepalanya serigala. Tubuhnya kayak manusia, kepalanya monyet gitu. Tubuhnya kayak manusia, kepalanya kayak berang-berang kayak gitu. Oke, karena memang pesugihan itu, atau misalkan kita muja selain kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas-jelas apa hukumnya itu haram. Ya Pak Haji ya, celaka ya gitu ya. Itu jadi orang-orang yang pesugihan di balasannya itu jadi pagar di sana. Jadikan pagar, jadikan jembatan. Wah, payah ya juga di situ. Kalau pekerjaan yang lain Pak Haji, yang diperlihatkan Pak Haji, pekerjaan apa lagi tuh Pak Haji yang haram? Yang diperlihatkan sama Pak Haji langsung dikepuk nih dada Pak Haji, diperlihatkan pada perempuan-perempuan yang biasa jual diri kayak gitu, jual diri punya suami, tapi pas suaminya kerjanya agak jauh, uangnya habis tengah bulan, nah dia sering mejeng keluar, berdangdan sesantik-santiknya mencari. Ada yang nanya juga mau, nggak mau, akhirnya kan dia mau diajak begituan, biarlah suami nggak tahuan, jauh gituan, cuman beberapa menit kan beres, kasih uang. Jadi jinah seperti itu, nah, berjinah ya di alam dunianya, yang suka berjinah. Balasannya di akhiratnya itu kayak gimana Pak Haji? Ya, di situ disiksanya bukan main, tangan diikat sama rantai api, diikat sama rantai api, di bawah wajan lagi mendidih timah, nah ininya larangannya ditusuk-tusuk sama besi panas itu, besi api. Akhirnya putus ini rantai besinya, rantai apinya, jatuhlah ke wajan itu, hancur, cipta lagi, begitu terus begitu. Lamanya 500 tahun tuh namanya. Gambarannya itu ya dikasih gambaran ya Pak Haji ya. Siksaan di alam akhiratnya itu bakal seperti itu, orang yang suka berzina, apalagi perempuan yang jual kemaluannya dengan harga yang murah. Di akhiratnya bakal ditusuk-tusuk sama timah panas maksudnya ya. Terus juga dimasukin ke air yang sangat mendidih, bergejolak. Seperti orang-orang yang waktu di dunianya bekerja seperti penjadi hostess kayak gitu. Hostess apa tuh? Kayak itu, kayak apa? Musik itu. Oh ya, DJ atau apa gitu maksudnya. Jojing kayak gitu, hostess kayak gitu. Hostess kayak gitu. Di musik kayak gitu kan, di Bandung banyak kayak gituan. Itu di akhiratnya gimana Pak Haji? Wah, itu sama, dijadikan apa tuh, diinjak-injak sama orang-orang kita, dijadikan jembatan, dijadikan apa tuh, ini tiang-tiang jembatan, disiksa. Terus suka ngomongin, perempuan yang suka ngomongin suaminya, ini lidahnya keluar, digunting nggak tahu, nggak ada orang yang mengguntingnya, cuman guntingnya aja belesat terus keluar. Sudah itu jatuhlah ke wajan yang isi timah lagi mendidih. Wah, parah kalau kayak gitu. Berarti yang suka gosip gitu, perempuan ya kayak gitu yang suka. Kalau bahasa kita sekarang ada gosip kayak gitu, jangan. Makanya jangan. Biarpun suami kerjanya contohnya di bangunan atau di proyek, biar tetangga kita kerjanya di kantor kan lain lagi. Kalau di bangunan kan biasanya segitu, kalau di kantor suami saya mah kerja di kantor gajinya segini per bulan. Kalau di bangunan bagaimana? Kalau ada kerjaan
gaji per minggu, kalau ada nggak ada kerjaan habis bangunannya beres segini, wah jangan, nggak mau sama kalau suami gitu. Nah seperti omongan gitu kena di situnya. Terus keluar lagi, potong lagi, keluar lagi, potong lagi, Terus pekerjaan apa lagi tuh Pak Haji yang Pak Haji lihat? Banyak tuh pekerjaan, banyak tuh. Seperti orang yang suka ini apa tuh, perlihatkan orang yang judi tuh, yang judi itu, yang judi benar enak, uang judi itu enak, dimakannya enak. Tapi itu cuman kita tuh ngasih anak sama isi itu ngasih api, bukan ngasih itu, ngasih api, hasil judi jadi api. Nah jadi api, makanya di situ digulungnya sama api, gulung itu sama api sampai hancur, cipta lagi gitu, digulung lagi. Udah begini berdiri begini mau jalan, gulung lagi sama api, hancur lagi. Itu dengan gitu, yang judi. Jadi kalau kita ngasih nafkah kepada anak istri kita, uang yang hasil tidak halal, uang yang haram. Salah satu contohnya dari ngadu nasib seperti berjudi, taruhan bola, apalagi sekarang lagi rame-ramenya judi online, slot kayak gitu Pak Haji. Nah, seperti judi online kayak gitu, seperti judi sabung ayam. Di situnya ayam itu berbicara, kamu dulu sewaktu di dunia saya diadukan sama kamu, sekarang kamu beradu lah, diadukan lagi sampai bonyok tuh, sampai bonyok ayamnya. Domba ngomong tuh, domba ngomong itu, protes domba kepada Allah, ya Allah, saya mau protes soal waktu di dunia saya diadu-adukan sama manusia kayak ini. Ya silakan protes, kamu silakan. Ya sekarang kamu diadukan lagi. Di situ sampai bonyok, sampai hancur dua-duanya. Cipta lagi gitu aja terus beradu. Gitu. Jadi gambaran yang diberikan kepada Pak Haji, mungkin kamu itu jangan melakukan pekerjaan seperti itu. Iya. Nantinya bakal seperti ini. Adu-aduan kayak gitu. Nama kan judulnya ngadu. Judulnya ngadu. Contohnya main. Namanya main itu sama dengan ngadu. Yang kecil lah. Tuh. Karena kita main kelereng namanya juga main. Tuh. Sebenarnya mah nggak boleh gitu. Oke. Namanya juga main. Itu kan yang haram. Tapi ada kan yang barang kita makan itu subhat, nggak tahu haram, nggak tahu halal. Apakah ada balasannya juga di sana? Diperlihatkan juga Pak Haji? Perlihatkan. Yang halal enggak, haram enggak, nggak perlihatkan. Contohnya begini. Nah ini mah punya hasil kita dari teman kita. Hasil apa? Ini dua tanah sawah katanya. Tanah sawah. Kita kebagian segini. Tapi di situ nggak ngomong kekurangan gimana, ya ngomong tuh, kenapa saya dikasih segini. Itu kata yang menjual harus disyukuri, dikasih segitu juga, saya mah ngasih uang dengar ke kamu tapi kamu nggak nerima, berarti itu uang itu termasuk subat, itu udah kayak gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau itu mah, kalau menurut saya itu udah halal Pak Haji. Karena kan kita udah akad fiat pertama. Waktu kalau misalkan ada komisi jual tanah, jual sawah dikasih sekian juta. Kalau menurut saya ya gitu. Tapi nggak tahu, Allahu alam kan gitu ya. Karena ada akad yang di pertama bilang, mungkin misalkan contoh nih Pak Haji mau jual rumah, Kang Hakim tolong bantuin jual rumah saya. Nanti kalau rumah ini laku saya kasih sekian persen, 10% misalkan dari 100 juta itu berarti saya dapat 10 juta. Kalau menurut saya itu halal. Nah kalau dikasih 3% bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kan akad di awal, yang penting akad di awal. Contohnya gini. Akadnya mau 10%, tapi dikasih 3%. Itu mah berarti yang salah Pak Haji. Kalau saya mah nggak jadi masalah. Berarti bayang dosanya Pak Haji kan gitu. Oh berarti gambarannya orang yang seperti itu. Akad di awal mau ngasih 10%, kenyataannya setelah deal harga tanahnya laku, sudah dijual, ternyata cuma ngasih 3%. Nah, itu orang yang mau cerita itu celaka tuh. Orang cerita itu. Kan jadi, kita mah selaku ininya, contohnya apa? Sponsornya kita mah itu yang makelarnya tuh yang benar. Iya nah, makelarnya gitu. Yang salah berarti ya, atau misalkan pelantarannya ya gitu ya, yang akadnya dari, jadi apa istilahnya, tema mengingkari akad dari awal. Iya biasanya kan akad yang pertama ya kita mah dijadikan pelot. Ya kata makelar, carikan konsumen yang mau beli tanah ini. Ya, kata makelar mah diem aja duduk. Kan kita yang jadi pelot, sponsor ke sana kemari, ada ketemu mana sih, adukan dengan makelar. Akhirnya berjanji di situ, kata makelar udahlah dikasih 3 orang ini 10%. Ternyata dikasih 3%, tak itu yang makelar tuh yang celaka. Haram berarti itu mah bukan subhat Pak Haji ya.
Haram itu maksudnya ya. Itu tuh. Makan hak orang lain berarti Pak Haji. Jadi hak orang lain tidak dikasihkan kayak gitu. Celaka. Lanjut lagi, lihat apa lagi Pak Haji? Pekerjaannya apa di dunia tuh yang mungkin mau diceritakan? Sudah itu. Buat pengingat para penonton. Nah, diperlihatkan lagi. Pak Haji tetap dikepuk lagi dada Pak Haji tuh, lihat tuh. Lihat kambing, lihat ini domba, lihat sapi, lihat kerbau, lihat. Ngeri nangis Pak Haji. Kenapa kerbau nggak ada pahanya sebelah, cuma bertiga kakinya, nggak ada kulit, nggak ada kepala, tapi tidak beradu. Domba dengan sapi tidak beradu. Kalau ini tidak tabrakan, tidak. Banyak ribuan itu tidak tabrakan, banyak gitu. Ini jadi ngeri itu ngelihat ini darahnya terus ngalir. Ini contoh kalau kita punya sapi mau ditunggangin, bagaimana cara nungganginya? Kasihan, nggak ada kulit, nggak ada apa. Hei, itu apa? Nggak Pak Haji nggak takut yang bilang malaikat, nggak bilang malaikat. Itu kan hewan, kenapa jadi begitu? Oh, itu umat orangnya yang suka kurban, tapi masih mau dagingnya, masih suka makan dagingnya. Suka makan daging bagaimana? Kan ada sepertiganya. Ya ada di ayat suci Al-Quran itu sepertiganya. Terima. Nah, kasihkan lagi kepada karyawannya yang kerjanya atau yatim piatu, jompo atau anak telantar. Nah, jadi di situ itu utuh kulit ada, segala ada, utuh. Sekarang makan biasanya yang bentet itu panitia kurban. Sekarang mah yang bentet panitia kurban, yang rakyatnya biasa aja satu anting, banyak tulangnya. Itu sebelum dibagikan ke rakyat kan ketuanya masukkan dulu ke rumah, kebanyakannya gitu. Mana yang bentet mah ketua gitu. Gambarannya kayak tadi di akhiratnya itu jadi semacam sapi, domba yang kita kurbankan. Cuman kalau misalkan kita makan kakinya, berarti kakinya hilang. Kalau kita makan separuh, berarti separuhnya hilang. Kita makan kepalanya, berarti kepalanya yang hilang. Kayak gitu, Pak Haji. Kalau kurban yang nadar, pengertiannya ya, dari bawahi kurban yang nadar, udah dibicarakan kepada orang, lalu setelah hari hanya tuh diminta, dimakan. Jangan, kalau mau mah anak beli aja ke pasar sekilo 2 kilo. Iya betul. Gitu. Jadi selamat di situnya, kulit ada, kepala ada, kaki utuh. Iya. Jadi itu mah pengingat, sebenarnya bukan pengingat sih, untuk tahun depan lah, tahun yang akan datang, untuk para penonton barangkali di dalam hatinya yang niatan pengen berkurban, asal jangan diucapkan kepada siapapun, termasuk kepada istri kita juga ya. Waktu kita membeli hayawan kurban, jangan diucapkan itu untuk berkurban diri saya. Itu kategorinya tidak nadar, disunahkan untuk dimakan. Tapi kalau misalkan waktu akad jual beli domba atau beli sapinya, nih bilang ini buat kurban diri saya dan keluarga, atau bilang misalkan ke tetangga ini buat kurban, atau bilang ke saudara ngambil duit untuk beli hewan kurban, itu tidak boleh, itu kategorinya nadar. Gitu Pak Haji ya. Terus lanjut lagi Pak Haji, mungkin lihat apa lagi Pak Haji waktu di sana? Sesudah itu perlihatkan lagi. Aduh, kenapa itu orang ribuan orang digulung sama ular. Juta-juta ular digulung badannya sama ular. Digulung, digigitan terus. Udah sampai habis, tinggal tulangnya, cipta lagi. Apaan itu? Nah, itu yang mencari kesugihan di Ibu Ratu. Oh, Ibu Ratu apa maksudnya? Ibu Ratu Pantai Selatan. Ya udah, nggak usah disebutin, mungkin kalau Pak Haji susah nyebutin, itu aja ya. Mungkin udah pada familiar, udah pada tahu juga penonton. Itu jadi dikerogutin ular kayak gitu. Ular ada yang kemudian ular sama ala jengking gitu, sama yang ada ininya tuh jengking. Itu mah yang mencari kesugihan dari situ. Atau di pantai itu Pak, yang di Jawa itu kayak gitu. Banyak berarti ya Pak Haji yang diperlihatkan. Banyak yang diperlihatkan, banyak. Pekerjaan bisa disebutkan satu persatunya, terlalu banyak. Kalau yang korupsi atau gimana itu gimana Pak Haji di sana itu? Yang korupsi, dari itu juga dari alam kubur juga udah datang penyiksaan. Sama malaikat munkar wa nakir udah dikencer, udah
nggak ditanya lagi man rabbuka wa nabiyuka wa imamuka wa kiblatuka wa ihwanuka, nggak ditanya gitu. Langsung kamu ini tukang korupsi ya di dunia, langsung. Tapi saya kan ditanya dulu. Tentu kaulah malaikat mungkar anakin, nggak gitu. Datang langsung langsung sampai hancur dikubur. Ada yang suka geser-geserin tanah juga mungkin. Wah, itu mah gitu. celaka, lebih celaka. Lebih celaka gimana? 7 lapis bumi ke bawahnya kan. Nah, contoh nih, ini punya tanah itu 50 tumbak di sawah, kan ada galengan gitu. Tiap udah panen kan begini, rumputnya digini, sedikit demi sedikit itu kecokel yang punya orang. Cokel habis ganti galeng habis kan. Akhirnya jadi 70, dari 50 jadi 70 mau dijual. Kata yang punya, si bapak kan dulu 50. Saya tahu batasnya coba di situ. Sekarang jadi ke saya naik. Yang penting sama 70 ngejual tuh. Itu yang paling celaka. Oke. Digencet sama 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gencet di situ di alam kubur juga. Udah sempit lah. Oke. Tadi Pak Haji udah menceritakan kalau gimana? Seperti gini ya. Kayak orang seperti gini. Kayak orang nih. Nah, bangun rumah. Nah, ini mau buat gang nih. Ini mau buat gang. Nah, bangun rumah. Oh, saya mau 1 meter gang, jangan 1 meter, saya mau nambah aja 1,5 meter, jadi 1,5 meter luas, baru bikin di sini. Wah, di alam kuburnya juga luas, tidak sempit, luas, enak pun juga enakan. Berarti itu gambaran orang yang beramal baik di dunia. Iya. Nah, jadi baik. ya saya itu mau jelasin tadi yang diceritakan Pak Haji itu yang pertama orang-orang yang mencari nafkahnya atau mencari uangnya secara tidak langsung, maaf, haram dan juga subhat, gambaran penyiksaannya di akhirat kelak seperti tadi yang Pak Haji ceritakan. Nah, ya mau bertanya nih, yang halal seperti apa ya? Tadi udah sedikit diceritakan sama Pak Haji, yang mungkin bersedekah untuk jalan atau apa, jadi sangat lapang, sangat luas tempat di sana. Lanjut lagi boleh Pak Haji ceritanya. Yang halal, sekarang yang halal udah boleh ada yang haram. Contohnya yang halal begini, yang halal. Kita lagi rusak tuh masjid, mau diperbaiki contohnya ya. Itu mah amal berarti ya, ya kategori amal berarti ya. Kebaikan yang halal. Ah. Kita datang ke satu orang, wah rumahnya mewah ya, orang kaya tuh, elit, orang kaya. Masuklah ke situ. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Haji? Ini saya itu bawa les, masjid udah pada roboh atasnya, kehujanan. Ini mau berapa aja nyimpan ke sini? Enggak Pak Haji. Saya mah kalau buat masjid mah enggak ngasih seperak pun. Kenapa? Saya belum pernah ke masjid. Tapi kalau ke jalan oke saya. Kenapa ngomong begitu? Ada orangnya tuh sekarang udah meninggal kan itu mau pila. Nah, ada. Nah, jangan ke jalan. Kalau ke jalan oke. Nah, anjing kucing ke jalan, orang ke jalan, ke masjid coba kucing anjing ke masjid enggak. Oh gitu, ya udahlah. Ternyata di alam itu benar celaka. Celaka kayak gitu. Celaka gimana maksudnya Pak Haji? Ini Pak Haji itu nanti Pak Haji itu mau supaya dia minta ngasih sumbangan kan baik ya, bagus. Sumbangan, tapi nolak mentah-mentah. Nolak mentah-mentah untuk kebaikan, untuk masjid, untuk madrasah. Tapi kalau untuk jalan, kalau untuk jalan mau di hotmik dikasih tak berapa juga. Nah, sama-sama kebaikan kan. Nah, kebaikan. Anehnya gitu kok jalan. Nah, ada lagi nih seperti gini nih. Wajilah terlalu lebar itu gang itu. Udahlah sempitin aja lah. Jangan itu mah tanah itu tanah Pak Haji. Ini bukan cerita dengan yang lain. Pak Haji dengan orang depan itu tuh. Kan ini jadi sempit itu. Nah, gitu ya. Dah. Cuma nggak boleh diceritain ya Pak Haji ya. Maaf gitu Pak ya. Jadi itu mungkin pengalaman pribadi Pak Haji. Kang Hakim mah hanya pengen fokus sama cerita Pak Haji yang waktu diajak jalan-jalan sama malaikat diperlihatkan yang pertama pekerjaan yang halal, haram dan juga subhat. Tadi yang haram dan subhat sudah diceritakan. Saya Pak Kang Hakim pengen tahu Pak Haji diperlihatkan keenakan di alam barzahnya, di alam kuburnya, mungkin amalan saat di dunia itu bagus. Seperti tadi salah satu contohnya ngasih jalan kepada orang lain, jadi halamannya luas. Pak Haji lihat apa lagi yang bagus-bagus di sana gitu Pak Haji? Maaf. Oh banyak yang lihat bagus-bagus seperti kita
sedekah kayak kita sering sedekah di sininya, sering ngasih anak yatim, apalagi kalau ketemu anak yatim atau piatu, sebelum dikasihkan uang itu, nah uang mau ngasih uang, ini pegang dulu ini kepalanya, Neng atau Dek, nih buat jajan, udah diterima sama anak itu, terus di ini lagi kepalanya. Kadang-kadang kalau agak udah dewasa mas, contoh 10 tahun bisa menjawab terima kasih nah itu tanda terima kasih itu sampailah di situ jadi saksinya di situ, tanda terima kasih itu Di akhirat itu. iya Ada. jadi kebaikan kita gitu. Nah ada lagi gini nih, di situ ada lagi seorang nih, ada lagi ya, ibu dengan bapaknya masuk surga, ibu dengan bapaknya itu masuk surga, anaknya meninggal masuk neraka, tidak dihisab tuh anaknya, langsung masukin ke neraka aja lah. Soalnya kan tidak dihisab. Soalnya itu banyak dosanya, tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok kayak gitulah, tukang mabok kayak gitu. Udah kamu mah nggak dihisab lagi kata malaikat. Kalau anaknya langsung ke neraka kan, dimasukin. Nah udah di neraka begini, udah renang di neraka kayak beletuk cipta lagi. Nah udah dicipta lagi begini, dia protes kepada Allah, ya Allah angkat dulu saya. Mau apa kata malaikat, kamu itu jahat, tukang jahat, kamu itu salah, benar banyak salahnya, angkat dulu sob. Tahu situ bentar, mau apa, mau protes. Kenapa ya Allah saya langsung disiksa,